Rumi begitu yakin bakal melibas Jeffrey Nicole di pertandingan tinju Superstar Knockout. Tak tanggung-tanggung, dengan percaya diri, El Rumi menyebut 100% yakin bisa mengalahkan Jeffrey Nicole. Sangat optimis, kata El Rumi ditemui di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Ia lawannya Nicole, yakinnya, menang. 75% sisa 25% sangat yakin, kata anak Ahmad Dhani ini. Bukan tanpa alasan, El Rumi sudah menakar kelemahan yang dimiliki Jeffrey Nicole hingga dirinya berpotensi menang. Salah satu faktor kelemahan Jeffrey Nicole di mata El Rumi yaitu fisiknya yang lebih pendek. Gue menang di tinggi menentukan kemenangan, kata adik Al-Ghazali ini. Tak hanya itu, El Rumi juga menilai bahwa Jeffrey Nicole sulit mengendalikan emosi. Dia juga nggak bisa menahan emosi kali ya, kata El Rumi. Dia lawan hatersnya juga langsung ngejar dan gak bisa ngatur emosi. Itu salah satu kelemahan dia sih, terang El Rumi. Seperti diketahui, Superstar Knockout bakal digelar di Mahaka Square, Jakarta Utara pada tanggal 17 November tahun 2023. Selain El Rumi dan Jeffrey Nicole, pertandingan ini juga mempertemukan Naufal Samudra melawan Akso Aswar dan Jojo Chandra dan King Fahd. Selanjutnya kita akan mengundang ini main fighternya luar biasa. Tepukkan semangatnya dulu. Langsung saja kita sambut yang pertama ada El Rumi. Oke, dan juga ada coachnya. El Rumi juga sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kita akan memanggil, ini dia, Jeffrey Nicole. Oke, tepuk tangan dulu untuk El Rumi dan juga Jeffrey Nicole. Oke, nah kalau tadi itu kan saya menanyakan kepada Jojo, Pak, Naufal dan juga Aksa. Sekarang mungkin giliran Arafi. Arafi boleh nanya nih mungkin sama Jeffrey Nicole dan juga El, kira-kira ada mau pertanyaan apa nih Arafi? Oke, gue mau nanya deh. Gue jarang ketemu Jeffrey Nicole. Kalau sama El suka ketemu. Lu seberapa yakin bisa menang lawan El? Karena si El kemarin udah pernah menang di salah satu event boxing sebelumnya lawan Winston, dia punya pengalaman. Kalau lu kan selama ini kan bertanding sama haters. Tapi kan itu kan maksudnya tanpa ini kan tanpa regulasi yang ini yang fight aturan. Kalau ini kan benar-benar ada regulasinya, ada aturannya. Lu seberapa yakin bisa ngalahin El? Dia anaknya Ahmad Dhani. Buat lawan sepuh kayaknya 50%. Kalau ada tim ini nggak bisa ini, dan dia juga ya bersih. Jadi 51%. Jadi 49% lu nggak yakin? Buat persiapan, buat ada ruang persiapan itu. Dia nggak takut. Dia ini pelatih. Ini pelatih aku, Kahong. Pelatih, bagaimana nih melihat persiapannya Jeffrey Nicole? Itu kan badan lebih gede. Gimana caranya pelatih bisa ngasih makan dia? Biar nggak bisa kasih dia percaya diri supaya dia menang. Ini kan badan lebih gede. Masih hebat lah. Yakin Pak? Berapa persen yakin? Mungkin ya 90%. Udah pelatihnya ini udah. Sudah menanya apa sudah? Gue takut sama bapaknya. Aku juga takut Kak. Ini kakaknya. El, ini gue serius nih. Lu memang udah pernah menang kemarin lawan Winston ya. Tapi kalau menurut gue Jeffrey Nicole juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Karena
dia tulang-tulangnya emang, dia memang badan ini badan fighter anak jalanan nih. Kalau kan anak Pondok Indah kan, jadi itu serius ini, lu latihannya jangan main-main ini. Jeffrey Nico sampai dia belakang lu nggak syuting ya? Lagi nggak syuting buat serius persiapannya kan? Fokus ini. Oh dia sampai nggak syuting buat fokus ini, dia pengen bikin lu bonyok. Gimana? Kalau bisa sih nggak apa-apa, kalau bisa. Yang kemarin kan juga lawannya ngomong gitu, tapi lawannya mimisan. Iya, jadi kan tadi gue juga ada search film yang dikira action. Ayo jago koreo doang deh. Koreo. Pikir dia tak cuma jago koreo doang. Koreo doang. Oh kalau datang nanti, Datang lah, ayah datang. Ayah bunda ayah datang. semua datang. Ayah bunda mungkin sebelahan. Ayah bunda datang. Ada kali datang. Harusnya datang. Dul, Datang. Bulan. Belum tahu. Lu mau ajak siapa? Dia udah bawa keluarganya nih. Wah, kayak juga sih. Siapa? Nyokap. Ini bakal satu. Ini berarti disupport sama keluarga lu berarti ya. Lu berapa bisa? Ini berapa ronde sih kira-kira? Jadi kemungkinan untuk fight exhibition kita buat 4 ronde kali 2 menit gitu ya. Gimana tuh? Dari perwakilan KBBI gimana? Jadi 4 ronde kali 2 menit. 4 ronde kali 2 menit. Lu bisa jatuhin Jeffrey Nico nggak? Ini bukan masalah menang atau kalah ya. Jatuh aja. Jatuh nggak? Ya kira-kira sama lu di ronde berapa? Bukan masalah. Berapa bos? Kita kasih 2 apa 3? 2 apa 3 ya? Ya, 2 atau 3 lah. Anjir, lu tidak mau jatuh bro. Jangan malu bro. Gila lu bilang jatuh di ronde. Ronde 2 jatuh pertama, ronde ketiga jatuh kedua. Ya ronde keempat baru KO-nya. Gila sih gue sih malu banget jadi ronde. Anak komplek yang bilang kayak gitu. Awalnya nggak sih anak komplek yang ngomong kayak gitu. Sabuk bro. Ini bro. Ini menang lawan YouTuber yang udah pernah menang juga sebelumnya, bukan lawan haters yang ya. Mana ada yang badannya kecil lah? Nah segitu badan kecil tuh. Lawannya kecil dulu. Lu coba lawan yang gede dulu sama yang udah pernah menang. Dulu kali yang bisa berani bro. Yang YouTuber yang kemarin ya emang nggak bisa sih. Tapi setidaknya gue menang. Tapi tak ada jadi. Oke. Tadi Kak Raffi sudah nanya. Sekarang kita ada yang mau disampaikan ke JD dan juga JD ada yang mau disampaikan ke KL. Selamat latihan ya. Semangat dan El. Ya kurang-kurangin lah jadwal filmnya supaya bisa persiapan karena gua persiapannya baru. Udah nggak syuting dia demi ini. Dia nggak mau syuting. Masih banyak promonya dia. Ini gua kasih tau sama lu ya, kalau acara sport ini yang kalah malu sebulan ada di berita, beneran. Kalah, ini sebulan lo beritanya lo. Lebih. Ini sama beneran gua. Nanti saya jamin 18 Oktober ya. Beritanya Nicole kalah. Saya jamin. Oke. Ahmad dari Salman luar biasa ya. Oke, lagi cukup ya. Tepuk tangan dulu dong untuk El dan juga Jeffrey Nico. Nah, sekarang kita membuka untuk Q&A dari rekan-rekan media untuk sesi yang kedua kali ini. Kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Kalau bisa tertuju kepada Jeffrey Nico dan juga El ya kalau bisa ya. Oke, bisa untuk angkat tangan. Nama dan juga media mana? Ada yang mau nanya? Halo, rekan media, ada yang mau nanya? Oke, kakak yang berkerudung hijau. Ya, saya Hana dari Grid ID mau nanya masing-masing ya. El, apa sih kekuatan yang lu punya sampai yakin bisa ngalahin Nicole dan Nicole sebaliknya? Makasih. Jadi kekuatan apa kira-kira ya? Terus di persiapan, boleh jawab lagi ya? Kekuatan pertama mungkin gue menang di tinggi ya. Tinggi, jadi di tinggi itu kan Dris juga sangat menentukan kemenangan juga ya. Yang kedua mungkin latihan gue kali ini lebih serius daripada yang sebelumnya. Dan yang ketiga ya gue lebih tinggi daripada dia jauh. Oke, itu ya. Poinnya adalah tinggi dari postur tubuh ya. Oke, dari Nicole, coba. Ya mungkin kelebihan gue daripada El, power gue sih. Ya, badan dia kan lembek ya. Kelamaan hidup enak gitu. Oke, ya. Siap. Oke, selanjutnya ada teman-teman dari media yang ingin menanyakan lagi. Masih ada kesempatan kedua untuk hari ini, jadi bisa nanyain bebas. Khusus untuk Ellen juga Jeffrey kalau boleh. Ada lagi mau nanya dengan media? Mungkin yang agak di pojok yang kelihatan.
Takutnya ada yang kelihatan? Ada? Gimana teman dari Io? Oh ada, oke. Mas yang pakai baju kotak-kotak? Untuk Nicole apa mungkin alasannya mau menantang Elrum untuk di apa mungkin karena mengingat rakyatnya Alasan kenapa mau nantang El? Sempat dibilang saya ngelawan orang-orang yang badannya kecil doang. Padahal kan Anonymous gue nggak tahu badan aslinya kayak gimana kan. Pas datang ya kecil. Nah sekarang pengen nantangin El karena pertama badan dia gede, fisik jauh, terus belum pernah kalah kan tuh? Belum kan? Belum, kan juga gak kalah. Lu juga belum pernah kalah kan? Kita ntar gue bikin. Oke, jadi sama-sama belum kalah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita masih ada satu kesempatan untuk media yang mau bertanya, satu orang lagi. Oke, Mas yang pakai baju hijau. untuk Nicole Amel kalian ada pertarungan di luar pertandingan ini nggak sih? Oke, ada pertarungan di luar pertandingan ini ada nggak? Boleh dibantu jawab? Gak sih fokus pertarungan ini. Fokus pertarungan Ini ini. taruhannya harga diri mas. Oh, Mana kalah harga diri misalnya. oke. Jadi jawabannya harga diri dan tidak ada pertarungan sebelum ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Jeffrey Nicole dan juga Rumi. Sama ada persiapannya nih, Bro Sultan biar ini bukan main-main acara ini. Jadi Bro Sultan mau kasih tahu nih bagaimana persiapannya mereka. Kita dari sisi promotor pengen tahu dari kedua belah sisi, dari El sendiri dan juga dari Jeffrey, persiapan apa yang telah kalian lakukan untuk tanggal 17 November nanti. Apalagi ada coach-coachnya juga nih dari kiri, ada coach Vicky dari USBC dan coach Holmes dari KPJ. Apa persiapan mereka nih kalau gue boleh tahu nih? Ya, langsung coach aja. Untuk kesiapannya El sendiri, saya benar-benar memberikan titik yang sampai maksimal sampai di hari nanti tanggal 18 November ini, 17 November ini. Jadi kita benar-benar bangun stamina-nya, gameplay-nya seperti apa, style nanti cara ngambil bunuhnya seperti apa, round by round-nya juga akan kita atur semua untuk dapat kemenangan yang maksimal gitu. Dan pastinya stamina juga kita akan jaga dengan baik-baik. Targetnya insya Allah dapat itu. Insya Allah. Oke, thank you coach dari L. Selanjutnya, mungkin coach dari Jeffrey Nicole. Kalau saya mungkin kayak power dia punya bisa menangkap. Kalau dia menangkap nggak bisa, harus menangkap. Nah susah. Berarti Keirisan. berarti Dia harus menangkap karena dia ya Pasti marah. dibilang pemotor nggak tahu ya. Ini harus menangkap. berarti dari kedua belah sisi incerannya KO nih targetnya. KO. Wah, keren banget. Aduh, sama-sama KO nih, kita lihat nanti berarti ya di hari ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jeffrey Nicole juga Rumi. Selanjutnya kita mengundang Rumi dan juga Jeffrey Nicole untuk maju terlebih dahulu. Ya tentunya untuk face off partai antara Jeffrey dan juga L. Dan Arafi dan juga Bro Sultan boleh untuk menengahi ya. Oke, kita maju terlebih dahulu. Jangan sampai pukul-pukulan ya. Jadi Jangan sampai KO sekarang ya. Jangan Itu kan sampai. tanggal 17 November. Nah itu yang paling penting ya. Oke. Oke, momen yang luar biasa hari ini ya. Bisa diabadikan. Kira-kira siapa yang akan menang antara Jeffrey Nicole dan juga Rumi? Oh, pelatih. Sama pelatih boleh ya.
Oke, rekan-rekan media. Terima kasih sekali lagi. Boleh duduk kembali di sini terlebih dahulu. Karena ini kita masih ada. Oke, sabar. Jadi boleh naruh HP-nya. Hati-hati licin kak. Jadi nitip suara ya. Yakinnya 75%, sisa 25%. Udah bilang beres, kalau yang tadi yang dari bawah istri, ada yang kuat. Takutnya kan
saya dua-duanya bahagia. Siap. Insting untuk naik ke dalam ring, ditonton teman-teman, ditonton seluruh itu sebuah kebanggaan sendiri buat gue. Jadi tadi masalah yang penting udah berani naik itu udah justru malah lebih capek pas latihan, kita harus latihan lebih dari tahun kalau naik ring mentalnya sih naik ring itu terutama itu nggak gampang. Dua garis kedua sama Niko Hal diperlukan nggak sih untuk nanti kedepannya lawan Niko sendiri atau justru biasa aja? Ya untuk menghilangkan deg-degannya dengan persiapan yang matang ya. Kalau persiapan yang matang ya paling nanti deg-degannya pas naik ring doang. Targetnya apa untuk Niko sendiri nanti lawan Niko? Masih si KO ya. Tapi udah ngelakuin bareng. At least keluar darah lah dari mukanya. At least. Kan kemarin keluar darah dari hidung. Ini nggak tahu dari mana. Nah, akan lawan Niko, udah sparring sama siapa ya untuk mungkin yang setara lah? Ya, kemarin sempat nyari-nyari yang tingginya seukuran Nicole ya, tapi kalau juga latihan juga dari sekarang untuk lawan orang-orang yang tingginya Nicole, jadi tahu untuk jaga ritnya, jaga jaraknya. Berarti sudah dapat yang udah banyak sparring. Tadi udah siap. Gimana kamu sebagai orang kata? Tahu saya. Saya aman dulu. El kabarnya gua ada kabarnya ya katanya bagus kabarnya. Berarti lebih fokus ke Mas Elvi ya? Ya betul. Berarti asmara dibuangkan dulu. Asmara itu kan buat cowok-cowok yang gak bahagia, Pak. Saya sendiri bahagia. Lagi fokus hidup, lagi fokus ke karir aja sih. Karir, kehidupan sendiri, itu terus lagi bahagia. Dan nanti selama belum jenuh semua sampai nggak ada El boleh ke sini El. Thank you. Ke sini El. El kiri El. HP El. HP dulu ya. boleh selfie ya? Oke, siap. Rumi begitu yakin bakal melibas Jeffrey Nihol di pertandingan tinju Superstar Knockout. Tak tanggung-tanggung, dengan percaya diri, El Rumi menyebut 100% yakin bisa mengalahkan Jeffrey Nihol. Sangat optimis, kata El Rumi ditemui di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Ia lawannya Nihol, yakinnya, menang. 75% sisa 25% sangat yakin, kata anak Ahmad Dhani ini. Bukan tanpa alasan, El Rumi sudah menakar kelemahan yang dimiliki Jeffrey Nihol hingga dirinya berpotensi menang. Salah satu faktor kelemahan Jeffrey Nihol di mata El Rumi yaitu fisiknya yang lebih pendek. Gue menang di tinggi menentukan kemenangan, kata adik Al-Ghazali ini. Tak hanya itu, El Rumi juga menilai bahwa Jeffrey Nihol sulit mengendalikan emosi. Dia juga nggak bisa menahan emosi kali ya, kata El Rumi. Dia lawan hatersnya juga langsung ngejar dan gak bisa ngatur emosi. Itu salah satu kelemahan dia sih, terang El Rumi. Seperti diketahui, Superstar Knockout bakal digelar di Mahaka Square, Jakarta Utara pada tanggal 17 November tahun 2023. Selain El Rumi dan Jeffrey Nihol, pertandingan ini juga mempertemukan Naufal Samudra melawan Akso Aswar dan Jojo Chandra dan King Fahd. Selanjutnya kita akan mengundang ini main fighternya luar biasa. Tepuk tangan semangatnya dulu. Langsung saja kita sambut yang pertama ada El Rumi.
Oke, dan juga dari coachnya. Erwin juga sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kita akan memanggil, ini dia, Jeffrey Nicole. Oke, tepuk tangan dulu untuk Erwin dan juga Jeffrey Nicole. Oke, nah kalau tadi itu kan saya menanyakan kepada Jojo, Pak, Taufal dan juga Aksa. Sekarang mungkin giliran Arafi. Arafi boleh nanya nggak nih mungkin sama Jeffrey Nicole dan juga El, kira-kira ada mau pertanyaan apa nih Arafi? Oke, gue mau nanya deh. Gue jarang ketemu Jeffrey Nicole. Kalau sama El suka ketemu. Lu seberapa yakin bisa menang lawan El? Karena si El kemarin udah pernah menang di salah satu event boxing sebelumnya lawan Winston, dia punya pengalaman. Kalau lu kan selama ini kan bertanding sama haters, tapi kan bukan tanpa ini kan tanpa regulasi yang ini yang fight aja. Kalau ini kan benar-benar ada regulasinya, ada aturannya. Lu seberapa yakin bisa ngalahin El? Ya anak yang tadi buat lawan sepuh kayaknya 50%. Kalau ada TV ini nggak bisa kayak ini, dan dia juga ya pasti jadi 51%. 59% lu nggak yakin? Buat persiapan, buat ada ruang persiapan itu. Dia nggak takut. Dia ini pelatih. Ini pelatih aku, Kahong. Pelatih, bagaimana nih melihat persiapannya Jeffrey Nicole? Itu kan badan lebih gede. Gimana caranya pelatih bisa masih makan dia? Biar nggak bisa kasih dia percaya diri supaya dia menang. Ini kan badan lebih gede. Yakin Pak? Berapa persen yakin? Mungkin ya 90%. Udah pelatihnya udah. Sudah menanya apa sudah? Itu aja. Gue takut sama bapaknya. Aku juga takut Kak. Ini kakaknya. El, ini gue serius nih. Lu memang udah pernah menang kemarin lawan Winston ya. Tapi kalau menurut gue Jeffrey Nicole juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Karena dia tulang-tulangnya emang, dia memang badan ini badan fighter anak jalanan nih. Kalau kan anak Pondok Indah kan. Jadi itu serius ini. Lu latihannya jangan main-main ini. Jeffrey Nicole sampai dia belakang lu gak syuting ya? Lagi gak syuting buat serius persiapannya ya? Fokus ini. Oh dia sampai gak syuting buat fokus ini. Dia pengen bikin lu bonyok. Gimana? Kalau bisa sih nggak apa-apa. Kalau bisa. Ya kemarin kan juga lawannya ngomong gitu, tapi lawannya mimisan. Iya. Jadi kan tadi gue juga ada search film yang dikira action. Dia jago koreo doang deh. Koreo. Bikin dia tak cuma jago koreo doang. Oh kalau datang nanti. Datang lah, ayah datang. Ayah bunda ayah datang. Semua datang. Ayah bunda mungkin sebelahan. Ayah bunda datang. Berapa kali datang? Harusnya datang. Dul. Datang. Bulan. Belum tahu. Lu mau ada siapa? Lu mau bawa keluarganya nih. Keluarga juga sih. Siapa? Nyokap. Ini bakal seru. Ini berarti disupport sama keluarga lu berarti ya. Lu berapa bisa? Ini berapa ronde sih kira-kira? Jadi kemungkinan untuk fight exhibition kita buat 4 ronde kali 2 menit gitu ya. Gimana dong? Dari perwakilan KBBI, benar? Jadi 4 ronde kali 2 menit. 4 ronde kali 2 menit. Lu bisa jatuhin Jeffrey Nicole. Ini bukan masalah menang atau kalah ya. Jatuh aja. Jatuh nggak? Ya kira-kira sama lu di ronde berapa? Bukan masalah. Berapa bos? Kita kasih 2 atau 3?
2 sama 3 ya. Ya, 2 atau 3 lah. Anjir, lu tidak mau jatuh bro. Malu bro. Gila lu dia jatuh bro. Ronde 2 jatuh pertama, ronde ketiga jatuh kedua. Ya ronde keempat baru KO-nya. Gila sih gue sih malu banget jadi Karena komplek yang lebih gitu enggak. Awalnya nggak sih ada komplek yang mungkin. Sabuk bro. Ini bro. Ini menang lawan YouTuber yang udah pernah menang juga sebelumnya, bukan lawan haters yang ya. Mana ada yang badannya kecil lah. Nah, segitu badannya kecil tuh. Lawannya kecil dulu. Lu coba lawan yang gede dulu sama yang udah pernah menang. Dulu kali yang bisa berani bro. Yang YouTuber yang mana ya? Emang nggak bisa sih. Tapi setidaknya gue menang. Tapi kalau cedera. Oke. Tadi Arabi sudah nanya. Sekarang juga ada yang mau disampaikan gak ke Jenny dan juga Jenny ada yang mau disampaikan ke KL. Selamat latihan ya. Semangat latihan. Ya kurang-kurangin lah jadwal filmnya supaya bisa persiapan karena gua persiapannya baru. Udah nggak syuting dia demi ini. Dia nggak mau syuting. Masih banyak promonya dia. Ini gua kasih tau lu ya, kalau acara sport ini yang kalah malu sebulan ada di berita, beneran. Ini sebulan lo beritanya. Lebih. Ini sama beneran gua. Nanti saya jamin 18 Oktober ya. Beritanya Nicole kalah. Saya jamin. Oke. Ahmad dari Salman luar biasa ya. Oke, lagi cukup ya, tepuk tangan dulu dong untuk kalian juga Jenny Nicole. Nah, sekarang kita membuka untuk Q&A dari rekan-rekan media untuk sesi yang kedua kali ini. Kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Kalau bisa tertuju kepada Jenny Nicole dan juga L ya kalau bisa ya. Oke, bisa untuk angkat tangan. Nama dan juga media mana? Ada yang mau nanya? Halo, rekan media, ada yang mau nanya? Oke, kakak yang berkerudung hijau. Ya, saya Hana dari Grid ID mau nanya masing-masing ya. L, apa sih kekuatan yang lu punya sampai yakin bisa ngalahin Nicole dan Nicole sebaliknya? Makasih. Jadi kekuatan apa kira-kira ya? Terus di kepersiapan, boleh dijawab lagi ya? Kekuatan pertama mungkin gue menang di tinggi ya. Tinggi, jadi di tinggi itu kan Chris juga sangat menentukan kemenangan juga ya. Yang kedua mungkin latihan gue kali ini lebih serius daripada yang sebelumnya. Dan yang ketiga ya gue lebih tinggi daripada dia jauh. Oke, itu ya. Poinnya adalah tinggi dari postur tubuh ya. Oke, dari Nicole, coba. Ya mungkin kelebihan gue daripada El, power gue sih. Dan dia kan lembek ya. Lapangan hidup enak gitu. Oke, ya. Siap. Oke, selanjutnya ada teman-teman dari media yang ingin menanyakan lagi. Masih ada kesempatan kedua. Mumpung hari ini jadi bisa nanyain bebas. Khusus untuk Ellen juga Jeffrey kalau boleh. Ada lagi mau nanya dengan media. Mungkin yang agak di pojok nggak kelihatan. Takutnya ada yang kelihatan. Ada? Gimana teman dari IO? Oh ada, oke. Mas yang pakai baju kotak-kotak? Untuk Nicole, apa mungkin alasannya mau nantang Elrumi di apa mungkin? Karena melihat saya dia Alasan kenapa mau nantang El? Sempat dibilang saya ngelawan orang-orang yang badannya kecil doang. Padahal kan Anonymous gue nggak tahu badan aslinya kayak gimana kan. Pas datang ya kecil. Nah sekarang pengen nantangin El karena pertama badan dia gede, visi jauh, terus belum pernah kalah kan tuh? Belum kan? Belum, ntar juga gak kalah. Lu juga belum pernah kalah kan? Kita ntar gue bikin. Oke, jadi sama-sama belum kalah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita masih ada satu kesempatan untuk media yang mau bertanya, 1 orang lagi. Oke, Mas yang pakai baju hijau. Untuk Nicole sama El, kalian ada pertarungan di luar pertandingan ini gak sih? Oke, ada pertarungan di luar pertandingan ini ada nggak? Boleh dibantu jawab? Ya sih fokus pertarungan ini. Fokus pertarungan ini. Ini taruhannya harga diri mas. Oh, Mana kalah harga diri misalnya. Oke. Jadi jawabannya harga diri dan tidak ada pertarungan sebelum ini ya. Tepuk tangan dulu untuk Jeffrey Nicole dan juga Arumi. Sama ada persiapannya nih, Bro Sultan
ya ini bukan main-main acara ini. Jadi Bro Sultan mau kasih tahu nih bagaimana persiapannya mereka. Kita dari sisi promotor pengen tahu dari kedua belah sisi, dari L sendiri dan juga dari Jeffrey, persiapan apa yang telah kalian lakukan untuk tanggal 17 November nanti. Apalagi ada coach-coachnya juga nih dari kiri, ada coach Vicky dari USBC dan coach Rose dari KPJ. Apa persiapan mereka nih, kalau gue boleh tahu nih? Ya, langsung coach aja. Untuk kesiapannya L sendiri, saya benar-benar memberikan titik yang sampai maksimal sampai di hari nanti tanggal 18 November ini, 17 November ini. Jadi kita benar-benar bangun stamina-nya, gameplay-nya seperti apa, style nanti cara ngambil bunuhnya seperti apa, round by round-nya juga akan kita atur semua untuk dapat kemenangan yang maksimal gitu. Dan pastinya stamina juga kita akan jaga dengan baik. Targetnya insya Allah dapat itu. Insya Allah. Oke, thank you coach dari L. Selanjutnya mungkin coach dari Jerry Nicole. Kalau saya mungkin ini kayak power dia bisa menangkap. Kalau dia menangkap nggak bisa, harus menangkap. Nah susah. Berarti kita harus menangkap karena dia ya Masih marah. dibilang kalau nggak tahu ya. Ini harus menangkap. Berarti dari kedua belah sisi incerannya KO nih targetnya. KO. Wah, keren banget. Aduh, sama-sama KO nih, kita lihat nanti berarti ya dari ya. Oke, tepuk tangan dulu. Jeffrey Nicole juga Erwin. Selanjutnya kita mengundang Erwin dan juga Jeffrey Nicole untuk maju terlebih dahulu. Ya, tentunya untuk face off partai antara Jeffrey dan juga L. Dan Arafi dan juga Bro Sultan boleh untuk menengahi ya. Oke, kita maju terlebih dahulu. Jangan sampai pukul-pukulan ya. Jadi Jangan sampai KO sekarang ya. Jangan Itu kan sampai. tanggal 17 November. Nah itu yang paling penting ya. Oke. Oke, momen yang luar biasa hari ini ya, bisa diabadikan. Kira-kira siapa yang akan menang antara Jeffrey Nicole dan juga Erumi? Oh, pelatih, sama pelatih boleh ya. Oke, rekan-rekan media. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh duduk kembali di sini terlebih dahulu. Karena ini kita masih ada. Oke, sabar. Jadi boleh naruh HP-nya. Hati-hati licin kak. Jadi nitip suara ya.
Yakinnya 75%, sisa 25%. Kalau yang tadi yang dari Bawang Istri, bagian keuangan apa 5 menit? Saya 25 lagi. 5 menit. Siap. Insting untuk naik ke dalam ring, ditonton teman-teman, ditonton seluruh itu sebuah kebanggaan sendiri buat gue. Jadi tadi masalah yang penting kita berani naik itu terus. Justru malah lebih capek pas latihan ya, kita harus latihan untuk lebih dari taekwondo. Kalau naik ring mentalnya sih naik ring itu lama itu gak gampang. Gue gak bisa bilang sama dia.
deg-degannya dengan persiapan yang matang ya. Jadi kalau persiapan yang matang udah ya pasti. Ya paling nanti deg-degannya pas naik ring doang. Targetnya apa untuk Niko sendiri nanti? Lagi sih kamu ya. At least keluar darah lah dari mukanya. At least. Kan kemarin keluar darah dari hidung. Jadi nggak tahu dari mana. Nah, akan lawan Niko, udah sparring sama siapa ya untuk mungkin yang setara lah? Kemarin sempat nyari-nyari yang tingginya seumuran Nicole ya, tapi latihan juga dari sekarang untuk lawan orang-orang yang tingginya se-Nicole, jadi tahu jaga ritnya, jaga jaraknya. Berarti sudah dapat yang Udah banyak menunggu sparring. Berarti udah siap. Gimana kamu sebagai Nggak tahu saya. Saya aman dulu. Kabarnya kabarnya ya katanya bagus kabarnya. berarti lebih fokus ke bukti ya? Ya, berarti. Berarti asmara mah dibuangkan dulu. Asmara itu kan buat cowok-cowok yang gak bahagia, Pak. Saya sendiri bahagia. Artinya memang Lagi fokus hidup, lagi fokus ke karir aja sih. Karir, fokus ke kehidupan sendiri. Udah fokus lagi. Jadi selama belum jenuh semua rame mungkin ada El boleh ke sini El. Thank you. Sini El. El kiri El. HP El. HP dulu El. boleh selfie ya? Oke, siap. Rumi begitu yakin bakal melibas Jeffrey Nicole di pertandingan tinju Superstar Knockout. Tak tanggung-tanggung, dengan percaya diri, El Rumi menyebut 100% yakin bisa mengalahkan Jeffrey Nicole. Sangat optimis, kata El Rumi ditemui di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Ia lawannya Nicole, yakinnya, menang. 75% sisa 25% sangat yakin, kata anak Ahmad Dhani ini. Bukan tanpa alasan, El Rumi sudah menakar kelemahan yang dimiliki Jeffrey Nicole hingga dirinya berpotensi menang. Salah satu faktor kelemahan Jeffrey Nicole di mata El Rumi yaitu fisiknya yang lebih pendek. Gue menang di tinggi menentukan kemenangan, kata adik Al-Ghazali ini. Tak hanya itu, El Rumi juga menilai bahwa Jeffrey Nicole sulit mengendalikan emosi. Dia juga nggak bisa menahan emosi kali ya, kata El Rumi. Dia lawan hatersnya juga langsung ngejar dan gak bisa ngatur emosi. Itu salah satu kelemahan dia sih, terang El Rumi. Seperti diketahui, Superstar Knockout bakal digelar di Mahaka Square, Jakarta Utara pada tanggal 17 November tahun 2023. Selain El Rumi dan Jeffrey Nicole, pertandingan ini juga mempertemukan Naufal Samudra melawan Akso Aswar dan Jojo Chandra dan King Fahd. Selanjutnya kita akan mengundang ini main fighternya luar biasa. Tepuk tangan semangatnya dulu. Langsung saja kita sambut yang pertama ada El Rumi. Oke, dan juga ada coachnya. El Rumi juga sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kita akan memanggil, ini dia, Jeffrey Nicole. Oke, tepuk tangan dulu untuk El Rumi dan juga Jeffrey Nicole. Oke, nah kalau tadi itu kan saya menanyakan kepada Jojo, Pak, Naufal dan juga Aksa. Sekarang mungkin giliran Arafi. Arafi boleh nanya nggak nih mungkin sama Jeffrey Nicole dan juga El, kira-kira ada mau pertanyaan apa nih Arafi? Oke, gue mau nanya deh. Gue jarang ketemu Jeffrey Nicole. Kalau sama El suka ketemu. Lu seberapa yakin bisa menang lawan El?
karena si El kemarin udah pernah menang di salah satu event boxing sebelumnya lawan Winston, dia punya pengalaman. Kalau lu kan selama ini kan bertanding sama haters, tapi kan itu kan aturan, maksudnya tanpa ini kan tanpa regulasi yang ini yang fight aturan. Kalau ini kan benar-benar ada regulasinya, ada aturannya. Lu seberapa yakin bisa ngalahin El? Dia anak yang hebat dari buat lawan Sepuh kayaknya 50%. Kalau ada TWT nih nggak bisa kayak ini, dan dia juga ya mesti jadi 51%. 59% lu udah yakin? Buat persiapan, buat ada ruang persiapan itu. Dia nggak tahap. Iya. Ini pelatih. Ini pelatih aku, Kahom. Pelatih, bagaimana nih melihat persiapannya Jeffrey Nicole? Itu kan badan lebih gede. Gimana caranya pelatih bisa ngasih makan dia biar nggak bisa kasih dia percaya diri supaya dia menang? Ini kan badan lebih gede. Masih hebat lah. Yakin Pak? Berapa persen yakin? Mungkin ya 90%. Udah pelatihnya udah. Sudah menanya apa sudah? Itu aja. Gue takut sama bapaknya. Aku juga takut Kak. Tapi kakaknya El, ini gue serius nih. Lu memang udah pernah menang kemarin lawan Winston ya. Tapi kalau menurut gue Jeffrey Nicole juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Karena dia tulang-tulangnya emang, dia memang badan ini badan fighter anak jalanan nih. Kalau kan anak Pondok Indah kan. Jadi itu serius ini. Lu latihannya jangan main-main ini. Jeffrey Nicole sampai dia belakang lu gak syuting ya? Lagi gak syuting buat serius persiapannya. Fokus ini. Oh, dia sampai gak syuting buat fokus ini. Dia pengen bikin lu bonyok. Gimana? Kalau bisa sih nggak apa-apa. Kalau bisa. Ya kemarin kan juga lawannya ngomong gitu, tapi lawannya mimisan. Iya, jadi kan tadi gue juga ada search film yang dikira action. Dia aja jago koreo doang deh. Koreo. Bikin dia tak cuma jago koreo doang. Oh, kalau datang nanti. Datang lah, ayah datang. Ayah bunda ayah datang. Semua datang. Ayah bunda mungkin sebelahan. Ayah bunda datang. Ada kali datang. Harusnya datang. Dul. Datang. Bulan. Belum tahu. Lu mau ada siapa? Dia udah bawa keluarganya nih. Keluarga juga sih. Siapa? Nyokap. Ini bakalan seru. Ini berarti disupport sama keluarga lu berarti ya. Lu berapa bisa? Ini berapa ronde sih kira-kira? Jadi kemungkinan untuk fight exhibition kita buat 4 ronde kali 2 menit gitu ya. Gimana dong? Dari perwakilan KTBI, benar? Jadi 4 ronde kali 2 menit. 4 ronde kali 2 menit. Lu bisa jatuhin Jeffrey Nicole nggak? Ini bukan masalah menang atau kalah ya. Jatuh aja. Jatuh nggak? Ya kira-kira sama lu di ronde berapa? Bukan masalah. Berapa bos? Kita kasih 2 apa 3? 2 apa 3 ya? Ya 2 atau 3 lah. Anjir, lu bilang gue jatuh bro. Jangan malu bro. Gila lu bilang jatuh dia berarti Ronde 2 jatuh pertama, ronde ketiga jatuh kedua. Ya ronde keempat baru KO-nya. Gila sih bersih malu banget jadi lebih. Anak komplek yang udah kayak gitu. Awalnya nggak sih anak komplek ngomong kayak gitu. Sabuk bro. Ini bro. Ini menang lawan YouTuber yang udah pernah menang juga sebelumnya, bukan lawan haters yang ya mana ada yang badannya kecil lah. Nah segitu badan kecilnya tuh. Lawannya kecil dulu. Lu coba lawan yang gede dulu sama yang udah pernah menang. YouTuber kali yang bisa berani bro. Yang YouTuber yang kemarin ya emang nggak bisa sih. Tapi setidaknya gue menang. Tapi kalau jadi. Oke. Tadi arahnya sudah
Jenny dan juga Jeffrey yang mau sampaikan ke KL. Selamat latihan ya. Selamat latihan. El. Ya kurang-kurangin lah jadwal filmnya supaya bisa persiapan karena gua persiapannya bener. Udah nggak syuting dia demi ini, dia nggak mau syuting. Masih banyak promonya dia. Ini gua kasih tau lu ya, kalau acara sport event ini yang kalah malu sebulan ada di berita, beneran. Ini sebulan lo beritanya loh. Lebih. Ini sama beneran gua. Nanti saya jamin 18 Oktober ya. Beritanya Nicole kalah. Saya jamin. September. Ahmad dari Salman luar biasa ya. Oke, lagi cukup ya, tepuk tangan dulu dong untuk kalian juga Jeffrey Nicole. Nah, sekarang kita membuka untuk Q&A dari rekan-rekan media untuk sesi yang kedua kali ini. Kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Kalau bisa tertuju kepada Jeffrey Nicole dan juga El ya kalau bisa ya. Oke, bisa untuk angkat tangan, nama dan juga media mana? Ada yang mau nanya? Halo, rekan media, ada yang mau nanya? Oke, kakak yang berkerudung hijau. Ya, saya Hana dari Grid ID mau nanya masing-masing ya. El, apa sih kekuatan yang lu punya sampai yakin bisa ngalahin Nicole dan Nicole sebaliknya? Makasih. Jadi kekuatan apa kira-kira ya? Terus di persiapan ya, boleh dijawab lagi ya? Kekuatan pertama mungkin gue menang di tinggi ya. Tinggi, jadi di tinggi itu kan fisik juga sangat menentukan kemenangan juga ya. Yang kedua mungkin latihan gue kali ini lebih serius daripada yang sebelumnya. Dan yang ketiga ya gue lebih tinggi daripada dia jauh. Oke, itu ya. Poinnya adalah tinggi dari postur tubuh ya. Oke, dari Nicole, coba. Ya mungkin kelebihan gue daripada El, power gue sih. Dan badan dia kan lembek ya. Kelamaan hidup enak gitu. Oke, ya. Siap. Oke, selanjutnya ada teman-teman dari media yang menanyakan lagi. Masih ada kesempatan kedua. Mumpung hari ini jadi bisa nanyain bebas. Khusus untuk Ellen juga Jeffrey kalau boleh. Ada lagi mau nanya rekan-rekan media. Mungkin yang agak di pojok nggak kelihatan. Takutnya ada yang kelihatan. Ada? Di mana teman dari IO? Oh ada, oke. Mas yang pakai baju kotak-kotak? Untuk Nicole, apa mungkin alasannya mau nantang Elrum untuk di apa mungkin? Karena minat saya dia Alasan kenapa mau nantang El? Sempat dibilang saya ngelawan orang-orang yang badannya kecil doang. Padahal kan anonimus gue nggak tahu badan aslinya kayak gimana kan. Pas datang ya kecil. Nah sekarang pengen nantangin El karena pertama badan dia gede, fisik dia jauh, terus belum pernah kalah kan tuh? Lu kan? Belum, ntar juga gak kalah. Lu juga belum pernah kalah kan? Kita ntar gue bikin. Oke, jadi sama-sama belum kalah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita masih ada satu kesempatan untuk media yang mau bertanya, satu orang lagi. Oke, Mas yang pakai baju hijau. Untuk Iko Amal, kalian ada pertarungan di luar pertandingan ini nggak sih? Oke, ada pertarungan di luar pertandingan ini ada nggak? Boleh dibantu jawab? Ya sih fokus pertarungan ini. Fokus pertarungan ini. Ini taruhannya harga diri mas. Oh, Mana kalah harga diri misalnya. Oke. Jadi jawabannya harga diri dan tidak ada pertarungan sebelum ini ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Jeffrey Nicole dan juga Rumi. Sama ada persiapannya nih, Bro Sultan biar ini bukan main-main acara ini. Jadi Bro Sultan mau kasih tahu nih bagaimana persiapannya mereka. Kita dari sisi promotor pengen tahu dari kedua belah sisi, dari El sendiri dan juga dari Jeffrey, persiapan apa yang telah kalian lakukan untuk tanggal 17 November nanti. Apalagi ada coach-coachnya juga nih dari kiri, ada coach Vicky dari USBC dan coach Holmes dari KPJ. Apa persiapan mereka nih kalau gue boleh tahu? Ya, langsung coach aja. Untuk kesiapannya El sendiri, saya benar-benar memberikan titik yang sampai maksimal sampai di hari nanti tanggal 18 November ini, 17 November ini. Jadi kita benar-benar bangun stamina-nya, gameplay-nya seperti apa, style nanti cara ngambil bunuhnya seperti apa, round by round-nya juga akan kita atur semua untuk dapat kemenangan yang maksimal gitu.
dan pastinya stamina juga kita akan jaga dengan baik-baik. Targetnya insya Allah dapat itu. Insya Allah. Oke, thank you coach dari L. Selanjutnya mungkin coach dari Jeffrey Nicole. Kalau saya mungkin ini kayak power dia belum bisa menangkap. Kalau dia menangkap bukan bisa.